Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum tahun 2024 sampai tahun 2029 baru akan dibuka tanggal 19 Oktober tahun 2023 mendatang. Namun demikian, sejauh ini terdapat 3 tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi capres dengan elektabilitas teratas di sejumlah survei. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pendiri organisasi Massa Nasional Demokrat Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden dari PDIP. Pengumuman itu disampaikan dalam agenda rapat ke-140 DPP PDIP, Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillah, menetapkan saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP, ungkap Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 21 April tahun 2023, seperti dikutip situs resmi PDIP. Setelah itu, Megawati lalu menugaskan Prananda Prabowo dan Puan Maharani juga 3 pilar PDI Perjuangan serta seluruh kader partai untuk bekerja memenangkan Ganjar sebagai presiden RI pada Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029. Setelah PDIP, PPP secara resmi memutuskan mendukung Ganjar sebagai baca pres yang akan diusung dalam Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029. Keputusan itu disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di kediamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PPP memutuskan Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden 2024 yang akan datang, ujarnya. Menurut dia, penetapan pilihan dukungan PPP kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan. Salah satunya adalah dukungan politik kepada Ganjar merupakan upaya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tahun 2024 sampai tahun 2029. Dukungan serupa, menurut Mardiono, telah pernah diberikan PPP pada Pilkada Jateng tahun 2018 sampai tahun 2023. PPP telah mengantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader PPP Gustaf Yasin yang merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah guru kami semua, kata Mardiono. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 pada tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Forum Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Pada kesempatan tersebut Surya mengatakan, Anies lahir yang dibidani gelaran Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu di mana menghasilkan 3 nama yakni Anies, Ganjar, dan Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa. Surya mengatakan partainya menghargai anak-anak bangsa siapapun dan dari manapun itu yang mempunyai niat baik untuk mendharma baktikan dirinya memimpin negeri ini. Nasdem, kata Surya, juga sangat meyakini kemampuan dan integritas putra-putri terbaik bangsa tersebut. Namun, lanjut dia, Nasdem telah melihat pribadi Anies secara utuh memiliki kesamaan jalan dan tujuan Nasdem dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Nasdem, menurut Surya, ingin mencari anak-anak bangsa terbaik dari yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, kata Surya seperti dikutip situs resmi Partai Nasdem. Dalam sambutannya, Anies menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik. Anies juga menyebutkan peribahasa Aceh yang kurang lebih memiliki arti begitu niat langsung jadi dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Anies pun menyambut baik keinginan luhur yang menjadi cita-cita bersama membangun bangsa Indonesia ke depan bersama-sama dengan keluarga besar Nasdem. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati dengan memohon doa dari semua dengan berharap ridho dan petunjuk dan inayah darinya insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh keringanan darinya, kata Anies. Anies mengajak untuk menyiapkan seluruh ikhtiar tersebut sebagai salah satu rangkaian ibadah dalam rangka meraih ridho yang maha kuasa.
Bang Surya Paloh yang amat saya hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah kami terima, kami siap jalan bersama, demikian kata Anies. Dalam perjalanan, Partai Demokrat dan PKS turut mendukung Anies. Mereka pun telah resmi mendeklarasikan koalisinya untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Koalisi tersebut kini diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bakal maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini dia ungkapkan usai mendengar permintaan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bulat meminta Prabowo maju sebagai capres. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, ujar Prabowo dalam rapat pimpinan nasional partai di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Dengan demikian malam hari ini saya menyatakan siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan seluruh jiwa raga saya persembahkan untuk Ibu Pertiwi, sambungnya. Sebelum memberikan jawabannya, Prabowo disambut oleh para kader dengan nyanyian dan sorak-sorai. Selain ratusan kader, tampak pula puluhan orang tanpa seragam Gerindra berada di ruangan sidang dan ikut meramaikan sorak-sorai pada Prabowo. Prabowo, 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 sorak para kader. Prabowo sempat menyinggung kekalahannya pada Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, hal itu tidak lantas membuatnya jatuh dan patah semangat. Sebab, semangat seorang pejuang mestinya tak mengakui kekalahan dalam hati dan terus bangkit berjuang. Ada yang bertanya, minggir, sudah sekian kali kalah kok mau maju lagi? Mungkin mereka tidak mengerti arti berjuang, kata Prabowo seperti dikutip CNN Indonesia. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap 34 DPD secara bulat mengusung nama Prabowo sebagai capres. Selain 34 DPD, Dasko menyebut suara bulat itu juga diusung oleh organisasi sayap Gerindra. Jadi bagaimana menurut Anda? Sindonesia.com